Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh umatnya yang selalu setia melaksanakan ajarannya sampai hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya di yaumul jaza nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa madrasah yang budiman, alhamdulillah bertemu kembali dalam ngabuburit sahabat MTSN 5 Cianjur. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang hikmah Idul Fitri. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mengetahui dan juga setelah kita melaksanakan saum Ramadan sebulan lamanya, yang tentunya para pemirsa sudah banyak mengetahui tentang Ramadan, ilmu-ilmu tentang Ramadan, tentang ibadahnya, ibadah saumnya, ibadah sholatnya, ibadah yang lainnya. Dengan dilaksanakan Ramadan ini, dari mulai baca Qur'annya, kemudian sholat tarawihnya, kemudian sodakohnya juga, semuanya sudah kita lakukan pada bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah memberikan doa kepada kita semuanya, wa tamim taqsirona, yang diawali dengan Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadru'ana jami' ibadatina wa tamim taqsirona ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga Engkau menerima. Dalam doa itu ada kalimat wa tamim taqsirona. Selain daripada Allah, semoga Allah menerima salat kita, ruku kita, sujud kita, semua ibadah-ibadah kita, maka diakhiri dengan wa tamim taqsirona. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesalahan-kesalahan kita dalam saum Ramadan, kesalahan-kesalahan kita dalam ibadah-ibadah lainnya, salat, puasanya, kemudian sodakohnya, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kesalahannya, semoga Allah menyempurnakan dengan kebaikannya. Dan Allah semoga segala sesuatu yang kita lakukan selalu membimbing, mengarahkan kepada kebaikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia,
Setelahnya kita melaksanakan saum Ramadan, sebagaimana biasa, kita akan berjumpa dengan yang namanya Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri artinya suci. Arti di sini, setelahnya kita melaksanakan Ramadan sebulan penuh, maka kita akan kembali kepada fitri, bersih, bagaikan bayi yang dilahirkan. Tidak ada dosa sedikit pun. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang kelihatan, baik dosa yang terasa, baik dosa yang tidak terasa. Semuanya pada bulan Ramadan ketika kita melaksanakan saum ihtisaban karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga derajat itu diperoleh oleh kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, apa itu Idul Fitri? Tadi sudah disinggung, Idul Fitri itu adalah kembali kesucian. Semoga apa yang dilakukan oleh kita semuanya, baik dosanya atau kesalahannya, itu diampuni Allah dan kembali kepada suci. Sebagaimana orang tua, ibu khususnya melahirkan anaknya. Tak ada dosa sedikit pun. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi, rawahu Bukhari Muslim. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tapi ketika lahir, kenapa banyak orang yang tidak suci? Nah, itu tergantung dari lingkungan keluarganya. Maka hadis itu diteruskan. Au yumajjisani au yunasirani au yumajjisani au yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Nah, ketika manusia dilahirkan, itu bagaimana lingkungan di keluarganya. Keluarganya Islam, maka anak itu akan jadi Muslim. Keluarganya atau orang tuanya Yahudi, maka akan ikut jadi Yahudi. Keluarganya Nasrani, akan ikut ke Nasrani. Dan keluarganya ketika agamanya Majusi, maka ikut jadi Majusi. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan suci. Suci di sana adalah suci dalam Islam. Sebab hakikatnya manusia itu adalah dalam keadaan beragama Islam. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di alam ruh, semua makhluk-makhluk Allah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengumpulkan semua makhluk-makhluk Allah, Allah berkata, "Hei para makhluk-makhluk semuanya, apakah saya Tuhan kalian?" Mereka berkata semuanya, di alam ruh itu, termasuk manusia, iya, Allah sebagai Tuhan kami semuanya. Nah, jadi manusia itu semuanya, mau kafir, mau Nasrani, mau Majusi, mau Yahudi, semuanya adalah fitratul Islam. Fitrahnya beragama Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, Idul Fitri ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia semuanya umat Islam melaksanakan saum Ramadan ini, yaitu diampuni segala dosa-dosanya. Apa saja yang dilakukan di bulan di Idul Fitri itu. Nah, sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala terusan dari surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini menandakan, memberitahukan kepada kita bahwa pada Idul Fitri ini harus walitukabbirullaha, harus membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca takbir. Nah, seringkali kita ketika malaman takbiran, kita baca takbiran. Disebut juga malaman takbiran ya, bukan malam lebaran, bukan malam Idul Fitri, tapi malam takbiran gitu kan. Nah, sebab itu kita membaca takbir. Takbiran itu ya takbir, kita baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu contoh takbir. Ya. Nah, ini sebaiknya dan seharusnya juga semua muslimin muslimat membaca takbir. Itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam potongan surat Al-Baqarah 183 itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. 185 ya, maaf. Di Al-Baqarah 185. Hadirin rahimakumullah. Apa saja yang dilakukan setelahnya takbiratul ihram, setelahnya takbiran pada malam hari, maka keesokan harinya kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke satu, membayar zakat fitrah. Jangan lupa, walaupun zakat fitrah itu bisa dibayarkan pada awal Ramadan, tapi yang wajibnya zakat fitrah itu dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Nah itu, setelah Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri itu kita harus melaksanakan itu, zakat fitrah. Nah, dikarenakan itu sempit waktunya, maka para ulama berijtihad, ya, mengambil kesimpulan, mengambil hukum, boleh ketika waktunya sempit bisa dialihkan ke waktu yang lain, tapi masih dalam bulan Ramadan. Nah, itu ya. Nah, kemudian tujuan dari zakat fitrah itu untuk membantu fakir miskin, yang ketika mereka yang kaya-kaya bisa membeli baju, yang kaya bisa membeli makanan yang enak-enak, yang kaya bisa membeli apa saja yang diinginkan. Fakir miskin tak bisa apa-apa, maka dibantulah dengan adanya zakat fitrah. Nah itu, kemudian setelah zakat fitrah dilakukan, semoga zakat fitrah kita yang sudah zakat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya melakukan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang dilakukan setelah terbit matahari. Ya, nanti sudah terbit matahari, sholat subuh dulu, kemudian terbit matahari, kemudian sholat Idul Fitri. 2 rakaat yang di tata cara sholat Idul Fitri adalah 1, sholat dulu, ya 2 rakaat, niatnya barangkali ada yang sudah hafal, ya insya Allah lah para pemirsa sudah hafal semuanya, ya kita sebutkan aja lagi, yang pakai usolli sunatan li'idil fitri, rakaataini makmuman lillahi ta'ala, kalau makmum, kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, nah akhiri dengan khutbah Idul Fitri. Hadirin yang berbahagia, setelahnya kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kita
seyogyanya harus selalu memberikan kemanfaatan kepada kita, kepada mereka semua juga dengan cara kita silaturahmi dengan keluarga kita. Maka kita akan mengetahui apa hikmah di balik Idul Fitri itu. Ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui. Yang ke satu, Idul Fitri itu sebagai kemenangan, hari kemenangan kita semua, mengalahkan hawa nafsu kita yang selalu berangan-angan hidup kita, banyak kesalahan dan noda dikarenakan melepas begitu saja nafsu kita. Ketika Ramadan tiba, maka nafsu kita tidak dilepas begitu saja, tapi ditahan hawa nafsunya untuk melaksanakan saum Ramadan. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saum Ramadan. Tibalah Idul Fitri, maka Idul Fitri akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah taala, sebab di sana adalah kemenangan dari kita sebagai kaum muslimin yang mengerjakan saum Ramadan. Yang ketiganya yaitu peduli terhadap orang lain, berjiwa sosial dengan mengerjakan zakat fitrah. Hadirin yang berbahagia, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin muslimat mendapatkan ridho dari Allah SWT dan iman kita selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian. Allahumma waffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.